Oke teman-teman, kali ini aku akan review sedikit tentang Become a Legend di Eleven Patch ya. Oke, aku pilih baru. Di sini aku pilih bahasa Indonesia supaya gampang dimengerti ya. Oke, aku jelasin singkat aja ya. Di sini yang pertama ada frekuensi transfer. Ini artinya adalah seberapa sering pemain pindah klub atau transfer antar klub ya. Ada normal, ada cukup tinggi, ada tinggi ya. Ada juga rendah, cukup rendah. Yang kedua, jendela transfer ke satu ada aktif, bisa tidak aktif. Kalau pilih aktif, ini ada bursa transfer di awal musim ya. Bisa transfer pemain, transfer jual beli pemain di awal musim. Kalau tidak aktif ya, nanti ini hanya bisa jual beli pemainnya atau transfer pemainnya di pertengahan musim aja. Ini soal periode transfer pertama dalam satu musim ya, kalau diaktifin itu. Oke, tampilan gaji tahunan ada mingguan, ada tahunan, ada mingguan ya. Kalau yang ini sih nggak begitu berpengaruh ya, ini cuman buat tampilan angka gaji aja. Nah, kalau level pertandingan pasti teman-teman udah hafal ya, ada reguler, ada profesional, ada pemain top, ada superstar, ada pemula ya, ada amatir. Jadi semakin tinggi level pertandingan semakin sulit ya kalau umumnya, sebenarnya semakin cepat gitu semakin susah lah, tingkat kesulitan lawan lah kayak gitu ya, tingkat kesulitan bermain. Kalau waktu pertandingan teman-teman pasti udah biasa lah ya, ini ada 10 menit 11 menit ya, macam-macam ya, tergantung keinginan teman-teman aja mau main berapa lama satu babaknya gitu ya. Nah, ini mata uang, ada dolar, ada pound sterling, ada Brazilian real, ada yen, ada euro ya. Tergantung dari teman-teman juga maunya yang mana. Nah, di menu berikutnya ada pemain asli, ada pemain yang ada ya. Aku jelasin singkat aja ya. Kalau pemain yang ada, yang ini artinya kamu pakai pemain asli yang udah ada di game ya. Misalnya pakai pemain klub tertentu, statistik dan reputasinya udah jadi. Langsung mulai dari posisi mereka sekarang. Contohnya, ini kalau mau cepat main tanpa bangun karakter dari awal, mau rasain karir pemain favoritmu gitu ya. Tidak mau repot setting wajah dan atribut. Ini mode lanjutkan hidup orang lain sih, gampangnya ya. Kalau yang ini, yang pemain asli, artinya kamu buat karakter sendiri dari nol. Kamu atur nama, wajah, posisi, tinggi badan, dan lain-lain. Mulai sebagai pemain baru yang belum terkenal. Karir dibangun pelan-pelan dari bawah. Mau ngerasain perjuangan dari pemain kecil sampai jadi bintang. Mau kontrol penuh identitas pemain. Intinya ini mode dari anak kampung jadi legenda lah gitu gampangnya ya. Nah, kalau aku ringkas perbedaan dua ini ya. Kalau mau bikin kisah sendiri, pilih ini pemain asli nih. Nah, kalau mau pakai pemain terkenal yang sudah ada, pilih pemain yang sudah ada. Nah, di sini aku coba pilih pemain asli ya, teman-teman. Oke. Nah, karena kita pemainnya membangun dari awal semua ya, kita yang pertama biasanya disuruh pilih kebangsaan atau wilayah. Oke, aku pilih Asia, aku pilih Indonesia. Nah, di sini seperti yang aku bilang tadi ya, karena pemain asli, jadi kita membuat nama dan karakternya dari awal ya. Nah, dan ini sebenarnya nanti misalkan teman-teman ada yang mau direvisi udah bikin terus udah kepalang masuk ke menu, ini bisa direvisi nanti di menu, nanti menu Become Legend. Tapi di sini aku coba bikin dari awal aja ya, nggak apa-apa, bikin dari awal dulu dengan nama Hen. Nama komentar. Ini nama komentar ini berfungsi kalau misalkan pas kita dapat bola, komentator itu menyebut nama kita siapa ya gitu. Kalau nggak ada, pilih yang mendekati aja. Kalau nggak ada sama sekali, kalau nggak mau pakai nama komentar kok dilewat bisa sih ya. Ntar ya, aku pakai mana ya?
ini aja nih yang mirip ya. Nah, ini nama di seragam klub untuk di atas nomor punggung. Oke. Ini nama di timnasnya. Oh, ini sama kayak ini ya. Cara kasih namanya kayak gini. Sama kayak bikin pemain itu. Oke. Kalau udah oke, sebentar ya. Kalau udah di 0 ya, kembali. Nah, habis itu nanti penampilan terserah teman-teman ya mau bikinnya kayak gimana gitu ya. Aku default dulu ya, default dulu. Nah, kalau penggunaan kaki lemah ini adalah, nah ini kan 1 nih, 2, 3, 4. Ini seberapa kuat penggunaan kaki lemah, kan kaki terkuatnya kiri. Nah, ini berarti kanan. Kalau di sini pilih kanan, kaki terkuat berarti sini kiri. Nah, aku pilih kiri, di sini berarti kanan. Semakin dipenuhin berarti semakin kuat. Kalau penuh kayak gini 4, ini kekuatannya sama dengan kaki kiri ya. Dan kaki terkuat nih kekuatannya sama. Semakin dikurangin berarti semakin lebih lemah ya, tingkat level kekuatan kakinya di sini. Oke, aku pilih oke, lanjut ya. Nah, menu ini adalah menu pemilihan posisi untuk pemain teman-teman ya, yang teman-teman bikin ini nih. Nah, kalau di sini sebenarnya terserah teman-teman ya, seleranya mau dan keinginannya mau pilih posisi yang mana nih. Cuman aku nggak tahu ya ini benar-benar efektif untuk semua pemain atau enggak. Tapi secara hitung-hitungan di atas kertas ini, secara apa besar kecil peluang dimainkan pelatih, caranya pilih whole player aja atau second striker ya, ditulisnya yang SS nih. Ini yang kayak gini nih, SS nih. Tapi yang whole player ini. Soalnya kenapa? Soalnya ini lebih fleksibel, lebih dibutuhkan dan tidak terlalu tergantung statistik gol. Jadi pelatih lebih lebih apa? Lebih memberikan peluang untuk bermain di pertandingan ya. Kalau jadi second striker, karena kan tidak untuk kalau langsung menggantikan striker utama itu kayaknya berat ya, apalagi sebagai pemain baru gitu. Nah, aku whole player aja. Nah, kalau di sini ini tampilan ability-nya, tampilan data yang kita bikin tadi tuh. Dan dikombinasiin dengan pilihan posisi tadi tuh, posisi yang kita pilih. Nanti di situ tuh kelihatan tuh yang 69, ability 69. Biasanya kalau kita pilih posisi lain lagi, nanti ability-nya bisa beda lagi, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, bisa juga sama. Cuman aku pilih ini sebenarnya masih bisa tuh 70 kalau untuk posisi lainnya. Ada juga malah yang lebih rendah dari 69. Cuman aku pilih ini 69, ini udah termasuk tinggi sih untuk pemain Become Legend ini. Dan pilih pilih whole player sebagai second strikernya, karena ini supaya aku bisa mendapatkan peluang lebih besar aja untuk dimainkan pelatih sebagai pemain baru ya. Aku konfirmasi aja. Nah, di sini kita pilih liga aja, di mana kita mau bermainnya di liga mana. Kalau aku lebih suka di Liga Inggris. Nah, ini aku ternyata masuknya di klub Leeds United ya. Ya, oke. Nah, ini adalah tampilan menu utama Become a Legend setelah musim berjalan ya. Yang pertama ini percepat waktu. Nah, ini untuk skip hari sampai ke pertandingan berikutnya. Kalau lagi tidak ada event penting, tinggal dipercepat aja. Kalau kamu tipe gak sabaran, ini tombol bakal jadi tombol favorit. Nah, yang kedua menu pemain. Yang ini ada macam-macam ya. Ini di sini sebenarnya ada pesan, ada data saya, latihan, posisi, pilihan, nomor pilihan, catatan karya. Nah, kalau pesan ini harus sering-sering dicek ya, karena ini ada pesan-pesan penting biasanya dari agen yang ngurus kita sebagai pemain, ada juga dari asisten pelatih. Pokoknya ini berkaitan dengan uh,
dengan aktivitas kita sebagai pemain lah gitu ya. Oke. Nih kalau data ini ya overall tentang status kita lah gitu, tentang ability tadi tuh. Di kanan itu kan ada itu, ada status tuh. Nah, ini kan masih nol karena belum mulai bermain ya, belum bermain sama sekali ya. Nah, kalau yang ini latihan ya. Nah, di sini ini penting juga nih, berpengaruh terhadap eh, peluang kita untuk dimainkan ya, dimainkan di klub. Karena ini fokus ke skill kita nih. Nah, ini yang shooting, passing ini aku namain atribut ya, kemampuan-kemampuan ini aku namain atribut. Nah, yang hijau ini aku namain poin. Nah, titik fokus di kanan atas ada titik fokus 0. Titik fokus 0 artinya kita sudah memakai semua poinnya nih. Ini poinnya udah kita pakai semua. Jadi kita nggak bisa menambah poin untuk yang lain nih kayak gini. Ini kan kosong nih yang GK ability. Udah nggak bisa nih, nggak bisa tambah. Gimana caranya supaya bisa ditambah? Kita kurangin dari poin yang udah ada di sini nih. Misalkan aku kurangin dari pertahanan nih. Nah ini. Nah aku nanti bisa nih dia capability-nya aku tambah. Nah kayak gini. Kalau kurangin 2 berarti tambah 2, kurangin 1 di yang lain berarti nanti tambah 1 di yang lain lagi gitu. Ini aku pertahanan dikurangin 2, tapi aku mau isi di yang lainnya ya, menyesuaikan dengan whole player second striker aku ya, dibutuhkannya di mana. Nah teman-teman, karena aku posisinya whole player second striker, jadi aku fokus di atributnya di sini, skillnya shooting, passing, sama speed ya. Yang lainnya aku kurangin. Terus sisanya aku masukin di latihan posisi, aku kasih 2 bar dulu aja ya. 2 bar dulu, nggak usah banyak-banyak dulu. Nah di sini posisi cadangannya ini, ketik X. Ini kalau whole player bisa pilih antara posisi alternatifnya, bisa jadi CF center forward atau jadi AMF, tapi aku lebih pilih ke AMF aja. Terserah teman-teman ya mau pilihnya yang mana. Kalau tanya whole player bisa AMF, bisa CF. Tergantung teman-teman pilihnya mau yang mana. Nah, latihan posisi ini kapan diisi lebih banyaknya? Kalau misalkan dengan posisi utama kita sering dicadangkan ya, tim formasi ini sering berubah, terus saingan di posisi utama, itu posisi utama kita terlalu kuat tuh, baru kita deh ke latihan posisi lainnya kita penuhin di barnya kayak gitu ya. Saran aku sih strateginya gini, awal musim 1-2 bar aja, kalau masih jarang main tambah sampai 3 bar. Kalau sudah rutin starter, jadi starter, baru deh berhenti di situ. Kembali ke posisi utama aja ya, ke atribut utama yang atas ini, yang di sini. Jadi intinya adalah latihan posisi ini adalah posisi tambahan kita ya. Jadi kita bisa main di posisi tambahan selain posisi utama tadi yang second striker, kita bisa di posisi lainnya supaya lebih fleksibel di mata pelatih ini. Nah, sekarang posisi pilihan. Posisi pilihan ini adalah posisi di mana kita buat permintaan, posisi yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalkan kita kan second striker nih, kita buat permintaan aja untuk pelatih, buat permintaan untuk jadi second striker gitu ya. Jadi saat pelatih butuh second striker, dia akan pakai kita, biasanya mainkan kita gitu. Kalau misalkan pilihnya posisi yang tidak diinginkan, misalkan aku pilih second striker nih buat permintaan. Nah, ini juga tadi akan aku alternatif posisi kedua, attacking midfielder ya. Nah, ini buat permintaan, nanti kalau nggak di second striker di IMF ini. Nah, misalkan kita nggak mau jadi kiper, di kiper aja ketik di posisi yang tidak diinginkan. Jadi bukan ketika, maksudnya pilih geser kanan atau kiri aja. Nah, ini posisi yang tidak diinginkan, jadi pelatih nggak bakalan mainin kita sebagai kiper nih kalau kita pilihnya posisi yang tidak diinginkan di kiper. Yang selanjutnya ini nomor pilihan. Nomor pilihan, nomor punggung ya, teman-teman bisa pilih. Kalau mau bebas, pilih nomor punggung yang masih kosong nih, pilih di sini. Udah pasti dapat nih nomor.
Kalau misalkan mau nomor 10 misalkan ini kan udah ada, coba aja diklik tapi belum tentu nanti dikasih ya. Biasanya skenarionya si yang udah punya nomor ini kan si Joel Piro nih. Kalau kita pengen nomor 10 kita klik ini, tapi kita nggak tahu nih si Joel Piro ini dia mau ngasih nggak. Kalau mau ngasih ya dapat, kalau enggak ya kita harus pilih nomor yang lain lagi gitu. Nah, menu paling bawah ini catatan karir. Kalau ini catatan karir sepanjang kita bermain aja ya. Gitu, ada berapa penampilan, ada berapa gol, ada berapa assist gitu yang kita ciptakan di situ. Yang selanjutnya negosiasi. Ini negosiasi untuk permintaan transfer ya. Maksudnya ini kita minta untuk transfer pindah klub gitu ya. Kayak gitu. Ini aku klik nih. Anda akan mempunyai kesempatan untuk menunjukkan keinginan Anda untuk pindah setelah jendela transfer berikutnya dibuka. Nah gitu, kita minta transfer sekarang, nanti kita pindahnya setelah jendela transfernya berikutnya dibuka gitu ya. Ini sekarang info tim saya. Kalau ini info seputar tim aja ya. Ini jadwal ini, kalau ini jadwal pertandingan baik klub maupun timnas ya biasanya. Yang kedua game plan biasa kayak kita main biasa aja ini, memperlihatkan formasi gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngotak-ngatik ini ya, karena ini kita kan di sini perannya sebagai pemain. Kalau yang ini kita cukup tahu aja formasinya berapa gitu ya yang diterapin pelatih. Terus info kompetisi yang diikuti, ini informasi tentang klub kita itu ikut kompetisi apa aja gitu. Yang terakhir kinerja pemain, ini sama kayak kalau kita main champion dan liga gitu ya. Ini ada di sini ada data semua nih. Kita para pemain itu bermain berapa kali, terus nyetak gol berapa kali, assist berapa kayak gitu. Dapat kartu kuning berapa, kartu merah berapa kayak gitu. Nah, ini database. Kalau database ini sih sebenarnya nggak begitu penting terhadap perjalanan karir ya. Ini cuman lihat-lihat data aja, info kompetisi yang ada di dunia kayak gitu ya. Info tim, info tentang tim-tim gitu di sini bisa dilihat nih kayak gini contohnya nih. Ini di Liga Primer, misalkan Arsenal, gameplaynya, promosinya berapa, daftar slotnya siapa aja, informasinya siapa, rekor pemainnya apa aja, kayak gitu aja sih. Cuma lihat data aja, database itu ya. Tuh, ini peringkat klub ini kayak gini. Jadi intinya database ini cuman melihat data-data aja, kayak informasi gitu ya, informasi tentang data klub atau timnas lah gitu ya. Yang ini sistem nih. Nah, sistem itu ada simpan otomatis. Kalau yang ini fungsinya penting nih. Maksudnya kalau ini untuk menyimpan data kompetisi kita ya, supaya nanti nggak hilang datanya. Jadi kalau kita habis main terus mau udahan dulu nih, main Become Legendnya, supaya kesimpan datanya, supaya nanti tinggal lanjutin ya, ini tinggal simpan atau simpan otomatis kayak gitu ya. Saran aku pilih simpan otomatis aja. Nah, kalau simpan data pemain, ini pemain yang kita buat tadi itu gini nih, ini pilih nih, kalau mau disimpan di edit data ini bisa nih, klik ya aja. Nanti di edit data di pemain buatan itu nanti kesimpan ya. Pengaturan umum. Kalau pengaturan umum ini kayak menu awal tadi tuh. Menu awal, frekuensi transfer ini bisa dirubah lagi nih kayak gini, yang kayak gini. Dari normal cukup tinggi ke tinggi. Kayak gitu bisa dirubah lagi. Tampilan gaji bisa dirubah lagi. Ini levelnya juga bisa dirubah lagi. Waktu pertandingannya bisa dirubah lagi. Yang nggak bisa dirubah mata uang sama jendela transfer ya. Jendela transfer yang gelap ini nih. Jendela transfer ke 1 sama mata uang ini nggak bisa dirubah. Nah, ini yang paling bawah pengaturan tampilan. Ini yang seperti yang aku bilang tadi tuh. Ya, kalau ini pemain buatan kita tuh penampilannya, namanya, penampilannya kayak gimana. Ini untuk merubahnya di sini nih, pengaturan tampilan. Jadi kalau misalkan wah pengen dirubah rambutnya atau matanya gitu atau namanya, di sini bisa nih. Klikin aja pengaturan tampilan di sini.
Nah, ini sini bisa dirubah lagi tuh. Nah, ini penampilannya kan aku tadinya apa adanya nih, mau aku rubah misalkan. Ini oke, wajahnya kayak gini, gaya rambutnya aku rubah. Jangan. Ya kali ini sih tergantung selera teman-teman ya, maunya kayak gimana bentuk pemainnya. Kalau aku sih kayak gini aja. Oke, kembali. Nah, udah berubah kan. Ini juga fisiknya nih. Bisa dirubah juga nih, bisa lebih kecil, lebih pendek. Ya kayak bikin pemain aja lah ini mah gitu. Kayak gitu ya, bisa apa namanya, untuk kayak kali ini sih teman-teman pasti suka, apalagi yang suka bikin bikin pemain gitu, sama sih caranya sama. Kalau untuk memulai ini ya percepat waktu nih kayak gini, berikutnya kayak gitu. Ini pertanyaan pertama nih, cuman belum tentu langsung bermain ya gitu. Ini ada pesan, bisa di menu pemain ada pesan nih, kalau ada titik hitam di atas kayak gitu, itu tandanya itu harus dibuka ya, itu pemberitahuan. Ada pemberitahuan yang ada pesan. Nih ada pertanyaan. Anda belum dipilih untuk pertandingan hari ini sebagai starter atau bangku cadangan, namun di masa depan saya berharap Anda akan diberi tempat di bangku cadangan terus berusaha dalam pelatihan. Oke, gitu. Ini dari asisten pelatih ya, ada pesannya kelihatan. Nah, itu kalau kayak gitu berarti pilih dipercepat waktunya berikutnya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah berakhir nih pertandingannya nih. Oke, nah ini berikutnya ini. Ini ya untuk karir kita ini gak penting sih ya. Itu cuman ini aja berita tentang pemain lain si ini pemain terbaik gitu kayak gitu. Kayak percepatan lagi waktunya berikutnya. Ini pertandingan berikutnya lawan Everton ya. Kita nggak tahu ini mainin apa nggak. Tiap mau bermain pasti ada pesan masuk ya. Nah ini benar pemain pesan. Nah kayak gini nih. Tuh Anda akan berada bangku cadangan untuk pertandingan hari ini. Anda mungkin mendapat persetujuan untuk menggantikan orang lain. Jadi bersiaplah gitu. Oke kita kembali. Berarti ke berikutnya. Nah ini kalau mau lewati laga berarti nanti kita lewati lagi ya. Tiba-tiba apa namanya? Nanti menunya udah hasil akhir aja. Tapi kalau misalkan wah siapa tahu kita dimain ini pertandingan pertama ini, pilih ke laga berikutnya aja. Sama ya kayak kita mau main biasa aja. Kalau mau main biasa kayak gini. We've been talking about this one for a while, and they have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground in the hour or two leading up to it. It has been bumper to bumper. The traffic has been extraordinary, but the level of expectation is also very, ini kan very high. kita masih di bangku cadangan nih ceritanya. Kita nggak tahu nih kapan kita dimainin atau apakah dimainin atau enggak. Kalau misalkan teman-teman mau melihat pertandingannya ditonton aja. Kalau misalkan mau dipercepat tekan R1 ya, R1. Nah ini percepat nih supaya cepat-cepat berakhir aja gitu. Kalau misalkan mau ke mode normal lagi tekan L1. Nah ini normal. Setelah cepatkan lagi R1 gitu. Kalau mau lihat pertandingan dari statistik aja segitiga
to settle for a Nah point ini on terus opening day. Not ideal, tekan but segitiga better kayak than gini. nothing. Kalau mau Branthwaite kembali hoists it lagi forward. segitiga lagi. Nah ini aku beberapa pertandingan cadangnya aku pikir karena sini aku cek dulu ya di game plan ini rating overallnya pemain United itu di atas 72 semua ya, 72 ke atas, sementara aku overallnya ability-nya 71 ya, ratingnya overallnya 71. Ini kayaknya agak susah nih untuk masuk di tim utama ya, apalagi dicadangin terus dimainin juga kayak kesempatannya kecil ya. Jadi aku coba di yang paling tepat sih sebenarnya pindah klub ya, pindah klub. Nah di sini kan ada daftar penawaran, aku terima nih. Tapi aku tadi cek dulu game plan-nya nih, di sini rating pemainnya berapa, ada yang 71, 72. Nah rating aku kan 71 nih. Ada kemungkinan kalau main di klub ini walaupun liganya nggak begitu besar ya, ada kemungkinan seenggaknya jadi pemain utama daripada di klub besar, di liga besar tapi cadangin terus kan kalah overall rating. Mending ke klub biasa dulu aja, yang penting nanti jadi pemain utama. Kalau mainnya bagus kan otomatis tim besar juga nanti melirik ya. Aku coba strategi kayak gitu dulu aja ya teman-teman. Setelah aku analisa ya teman-teman, setelah aku analisa ini aku coba jalani 2 pertandingan tapi ternyata tetap dicadangin ya. Akhirnya setelah aku cek lagi di sini overall aku cuman 71 ya, overall aku cuman 71. Ini aku udah nggak ada ya, soalnya aku udah minta pindah klub. Jadi aku selama pertandingan Leeds United ini dipercepat waktu ini aku klik terus aku lewati pertandingan aja ya. Soalnya aku pikir kalau overall rating aku masih di bawah yang pemain lain, sangat kecil ya kemungkinan untuk dimainkan ya, walaupun ada bangku cadangan tetapi kayaknya nggak bakal dimainin. Jadi aku lewati. Tapi sebelumnya aku udah dinegosiasi ini, udah minta pindah klub, udah ACC pindah klub ke sini nih, di sini ya, ke Union Berlin. Tapi saat aku cek lagi di sini ternyata sekarang ada tawaran lagi dari Toronto. Aku lihat dulu di sini ya. Di sini caranya ngeceknya sini. Klik di klub yang mau dicek, klik tekan X, terus game plan. Aku mau lihat dulu ratingnya. Kalau ratingnya masih di atas aku, kemungkinan kecil banget ya dimainin lagi. Nah Toronto untuk posisi penyerang, basic aku kan basicnya penyerang ya. Di sini masih ratingnya masih tinggi 737, masih mungkin sih ada kemungkinan jadi penyerang. Tapi aku mau coba di sini aja nih. Yang Union Berlin, coba Union Berlin. Nah, Union Berlin itu striker utamanya ada yang 71, ada 72. Kayaknya ini klub ini lebih memungkinkan deh untuk aku nanti bisa bermain ya, dimainkan lah seenggaknya. Aku coba aku bandingin sekali lagi. 7373 7 ya. Ya lebih memungkinkan untuk dimainin di sini sih, di Union Berlin. Jadi aku ACC yang ini nih, pindah ke Union Berlin. Oke. Nah, percepat waktu ini berikutnya. Nah, sini ada pemberitahuan pemindahan ke FC Union Berlin. Masih apakah yakin untuk melanjutkan? Aku yakin aja, daripada di klub yang besar overall pemainnya di atas aku semua, kayaknya nggak bakal dimainin jadi pemain utama ya. Jadi aku pindah ke klub yang kemungkinan besar aku bisa dimainin aja, di Bundesliga nih, Union Berlin. Nah ini lagi mau tanda tangan kontrak kayaknya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau tambahin, pasti teman-teman banyaklah yang lebih pengalaman, lebih banyak pengetahuannya soal Become a Legend. Kalau aku baru pertama kali nih, aku cuman analisa mentah aja ya yang aku lihat gitu. Mungkin penyebabnya gara-gara overall rating pemain yang lain tinggi ya, misalnya 79, 78, 80, aku cuma 71 jadi selalu cadangin. Jadi akhirnya aku milih untuk lewati pertandingan terus ya. Terus aku minta pindah klub aja gitu.
Nah ini akhirnya aku memutuskan untuk pindah klub. Coba ya, di pemberitahuan ini coba aku lihat. Anda akan berada dalam cadangan untuk pertandingan hari ini. Anda mungkin baru tersedia untuk mainnya masih cadangan ya, malam masih pemain baru, tapi aku mau tetap mencoba ya. Coba kira-kira aku dikasih kesempatan main atau enggak nih. Teman-teman, setelah menunggu ternyata aku di tim baru aku di Union Berlin dapat dikasih kesempatan main juga ya. Union Berlin just have to run down the clock. Scott has made his impact already. The fourth official has indicated there will be a minimum of 1 minute of added time. Plays it out to the flank. And that's it. Union Berlin hold on. It's a narrow squeak, little up, some judgment. 1-0 the score at the final whistle. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Yeah, clean sheets and hard grind will help you go places, and they have a resolve that'll envy many. Mungkin pertandingan That's it berikutnya for tonight's dikasih match. waktu Just lebih remains for me to banyak thank lagi Jim kan. Beglin alongside me. Mudah-mudahan. Nah teman-teman, di pertandingan kedua ini aku diberi kesempatan oleh pelatih untuk bermain jadi pemain utama ya. Nah jadi kalau menurut aku sih solusinya kalau misalkan di klub awal dicadangin mulu, mendingan minta pindah klub deh. Kalau dilihat overall ratingnya di atas kita jauh semua ya, jadi kita mendingan supaya bisa dapat kesempatan main, mending pindah klub ke yang overall ratingnya pemainnya itu kecil-kecil gitu, lebih kecil, seenggaknya sama lah atau beda dikit aja, 1 atau 2 angka do aja, itu masih mungkin bisa dikasih kesempatan. Kalau menurut aku sih begitu ya. Ya maaf ya kalau kata-katanya belibet. Jadi intinya kita harus nyari klub yang pemain lain itu overall ratingnya lebih kecil dari kita ya. Kalau nggak sama dengan kita, kalau nggak di atas, nggak di atas kita nggak apa-apa, tapi sedikit ya. Misalkan kita 71, pemain lain 72, 73, 74 lah gitu ya paling banyak. But regardless of that, there is a lovely backdrop here. The ambience is good. Smashing noise from both sets of supporters. And expectations high in both camps. Ya langsung mulai ya, aku jadi penyerang kanan. This is a very, very impressive venue. Quite a sight to behold. Action has already started. This first game beyond the halfway point of the season. Nah teman-teman, di sini aku kurang nyaman dengan settingan kameranya, jadi aku mau rubah dengan settingan kamera biasa aja, kayak kita kalau main biasa, jadi aku bisa melihat semua area di lapangan untuk memudahkan aja sih. Oh benar, ini bisa tetap untuk nyeting lapangan, bisa ini bisa pilih pemain vertikal, biasanya kan standarnya vertikal ya. Cuman kalau aku maunya jadi yang mana ya, yang kira-kira kamu isi lapangan aja, aku mau coba. Union Berlin take the early advantage. Forward it goes. Done very well to intervene. That was a given. It always was. Well, it doesn't have to look spectacular, but it complicates simplicity. After 48 minutes is number 23.
is Ini juga begitu. number 23. Tenang. Well, that has changed the dynamic somewhat. Wah, langsung ratingnya 73. Nah, ini di bagian kanan atas ada statsnya. Nah, di situ pasti tiap kita selesai bermain di situ muncul ya. 1 penampilan 2. Bantahan karya 1. Wah, main ya. Dipercaya di starting 11 deh gue. In their droves for this match, why wouldn't they? It is an ideal circumstance for what could be an ideal game. Everybody has been attracted to it. It has been the talk of the town, and the buses have been packed, double-decker buses lining up outside. Coaches have carried thousands of away supporters here too. He was bold in going for broke to get what he wanted, and not many would have done that. Chance to cross here. Up he gets! Wah, Union Berlin! The breakthrough strike! Union Berlin really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. Goal for Union Berlin. After 13 minutes is number 11. Union Berlin go ahead, 1 goal to the good. Maaf ya teman-teman, suaranya kurang jelas di sini. Intinya penjelasan kalau kita minta bola tekan R2 dua kali ya. Nanti kalau kita tekan R2 dua kali, pemain kita bola tandingnya akhirnya yang saya rekan satu tim saya yang lagi megang bola biasanya ngasih bola. setelah aku coba-coba ternyata kalau ditekan R2 dua kali itu minta bola ya. Jadi pemain kita itu kan kita selalu ngasih bola ke kita ya. Union Berlin get themselves. Nah, aku berhasil nyetak gol And the lagi ya. lead Setelah is aku 3! It is surely done! setelah aku tahu Union kalau Berlin R2 clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score, which the Polish recovered. kosong, Goal terus for kita tekan Union R2 dua kali Berlin. supaya teman kita ngasih After bola 58 kita, minutes tim bola is kita eksekusi gitu. number 20. Ibaratnya kita R2 dua kali itu kan minta bola ya. Jadi kita nyari posisi kosong baru minta bola ke tangan kita. Ya, yang di kanan atas ini teman-teman, stats itu ya, udah ada isinya ya, udah ada datanya. Itu merupakan data dari hasil akumulasi semua hasil pertandingan yang kita mainkan ya, bukan dari hasil satu pertandingan aja, tetapi semua pertandingan yang kita mainkan, datanya ada di situ teman-teman. Simpan otomatis. Cara simpan otomatisnya, simpan dimnya sama kayak nyimpan dim kalau kita main Liga Champion atau main Liga gitu ya. Ya intinya gitu ya teman-teman. Jadi si Become Legend ini lumayan, ini butuh banyak pertimbangan perhitungan, yaitu berpengaruh terhadap kesempatan kita main di klub soalnya.
Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton videonya. Semoga bisa dimengerti ya. Mohon maaf banyak kekurangannya.